selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes. Nah, minggu ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, yang pertama jangan lupa Alkitabnya disiapin ya. Dan yang kedua, jangan lupa persembahan di tangan kanan apa tangan kiri? Di tangan kanan. Dan yang ketiga, hati adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 12 dan buku Enda Sekolah Minggu nomor 14. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Papa atau Mama. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya seperti anak-anak yang haus akan susu yang murni. Mari kita ikuti kebaktian kita untuk hari ini. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Sekolah Minggu. Mari kita menaikkan pujian dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 16 Beta Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyikan 2 kali. Semangat ya. Beta ma ale dongan. Beta ma ale dongan nomor Sekolah Minggu. Tu bagas yoro itu hatta Yesusi. Asata guruhon hatan itu hatan Yesus. Taban malas ni rohani itu hatai. Tapang niar madongan soara tabe. Lau mamuji debata di ene tahun. Oh haleluya, tak puji ma Jehovah. Pas Sekolah Minggu
naburju. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Beta maale dongan namar sikola minggu, tu bagas joroni tu harta Yesusi, asa taguhon hatani tu harta Yesus, tapai malas ni rohani tu hatai, tapani armadongan suara tabe, lau mamuji debata diende tau. Oh haleluya, tak puji Jehovah, Marsikola minggu naburju. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat pengaruh duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, dan makin dihayati. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Shalom adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayat kedua kita nyanyi bahasa Bataknya ya. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, sadarion, hari ini Tuhan. Anak-anak semuanya, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ditetapkan untuk pada minggu ini, yang diambil dari titah yang pertama hingga titah yang ketiga. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2.
hampirlah dengar doaku. Hampirlah dengar Yesus penebus, orang lain kau hati, jangan jalan terus. Yesus orang lain kau hati, jangan jalan terus. Ayat kedua adik-adik. Di hadapan tata aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, doaku, orang lain kau hati, jangan jalan terus. Anak-anak semuanya, marilah kita tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, kami anak-anak-Mu setelah minggu dapat bersekutu dengan Engkau untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami semakin giat untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Akan tetapi Tuhan, terlebih dahulu, hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami. Kami sering bersalah terhadap orang tua kami. Kami sering salah kepada saudara-saudara kami. Kami sering salah kepada teman-teman kami. Kami sering salah Tuhan terhadap semua orang, terlebih salah di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami senantiasa menjadi anak-anak kesayangan Tuhan dan menjadi anak-anak dambaan kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, agar selalu giat untuk membimbing dan menuntun kami anak-anaknya untuk selalu dekat kepada-Mu. Berkati mereka, berkati seluruh pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku
diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini, yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-17, yang dimulai dari ayat 17 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Kita bergantian ayat 17, adik-adik ayat 18 dan seterusnya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penangguh bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang seseorang hatinya tidak akan mendapatkan kebenaran. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau melakukan pengakuan iman rasuli. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1 dan 3. Ayat yang ketiga baru kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Sama-sama menyanyikan lagu Kau Tong Tong Ibu Tono. Oh,
anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes. Kurang semangat nih kakakku. Lagi adik-adik coba sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, ada semua semangat untuk mendengarkan pengumuman. Tapi untuk mendengarkan pengumuman kita ada peraturannya. Yang pertama kita harus duduk yang rapi. Terus yang kedua rambutnya di belakangin yuk, ke belakangnya biar kita bisa mendengarkan pengumuman. Nah, seperti biasa pengumuman yang pertama. Siapa di sini ada di sekolah minggu yang sedang berulang tahun dari tanggal 5 April sampai dengan hari ini? Siapa ya? Wow, mungkin ada yang berulang tahun atau yang tidak berulang tahun ya. Tapi kita harus mengucapkan yang berulang tahun. Kakak guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, kakak guru sekolah minggu gak pernah bosan buat selalu ingatin adik-adik untuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selain PHBS, kita harus menerapkan 4M. Apa aja sih Kak 4M itu? Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan. Bisa menggunakan dengan air, atau yang tidak punya air atau kita nggak punya air, kita harus menggunakan hand sanitizer supaya kita tetap jauh dari virus COVID-19. Nah, 2M yang kedua yaitu memakai masker. Kenapa kita harus pakai masker? Karena kita biar tidak terpapar oleh virus COVID-19. Nah, ketiga yaitu menjauhi kerumunan. Siapa di sini yang suka melihat orang-orang yang banyak berkerumun? Mulai saat ini adik-adik nggak boleh ya untuk menonton tempat-tempat yang banyak orang-orang di situ. Dan 4M yang terakhir yaitu selalu menjaga jarak. Kalau adik-adik dimanapun kita harus menjaga jarak karena untuk menghindari dari COVID-19. Pengumuman yang ketiga, siapa di sini yang sudah mengumpulkan persembahan dari minggu lalu, minggu hari ini? Berikut laporannya. Terima kasih untuk Bapak dan Mama yang sudah mengirimkan persembahan dari sekolah minggu, dan yang belum mengirimkan boleh mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Selanjutnya pengumuman yang keempat. Adik-adik, siapa di sini yang udah kelas 6? Ada yang kelas 6? Wow, banyak banget yang kelas 6. Kakak guru sekolah minggu memberi semangat nih buat adik-adik yang akan menjalankan ujian akhir sekolahnya. Nah, buat adik-adik ada tips dari kakak guru sekolah minggu buat melaksanakan ujian yang
Adik-adik, kita mau mendengarkan khotbah. Kita bernyanyi dari buku ND 108, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, aku ini miliknya. Walaupun kecil lemah, Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayatnya yang ketiga, Yesus sayang padaku, walau sakit badanku, aku dijagainya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dan bersiap-siap untuk melayani Engkau melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat dan kepintaran supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu yang disampaikan oleh Inang Pendeta bagi kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang selalu melakukan kehendak-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Inang sangat bersuka cita hari ini boleh kembali bergabung bersama dengan adik-adik dalam pelayanan minggu kita pada hari ini di Minggu Quasi-Modogeniti. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya ayo, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Pintar. Duduk yang rapi, kita buka Alkitabnya, lalu perhatikan baik-baik ya. Hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Apa tadi? Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Nah, buka Alkitabnya ya. Inang akan baca untuk kita. Adik-adik dengarkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Malam itu, di hari pertama minggu itu, murid-murid bertemu di suatu ruangan terkunci karena mereka takut dengan pemimpin Yahudi. Dan tiba-tiba, Yesus berdiri di antara mereka. Damai bagi kamu. Semuanya tenang. Jangan takut. Ini aku, Yesus. Yesus, kami kira kau sudah mati. Sentuh aku dan lihatlah. Dan Yesus menunjukkan ke mereka tangannya dan lambungnya. Yesus, kau hidup. Ups, aku lapar. Ada makanan nggak? Ya, ada. Sayangnya, Thomas sedang tidak ada di situ. Dan ketika dia kembali, mereka memberitahu Thomas, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Apa? Tunggu dulu kawan. Dia sudah mati. Sekarang, perhatikan apa yang saya katakan. Kecuali aku melihat bekas paku di tangannya dan meletakkan jariku di bekas paku itu dan menyentuh lambungnya, aku tidak akan pernah percaya. seminggu kemudian, murid-murid kembali lagi bersama di satu ruangan. Dan kali ini, Thomas ada bersama dengan mereka. Pintu-pintu terkunci. Tapi tiba-tiba, seperti sebelumnya, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Damai bagi kamu. Oh, Yesus! Thomas, sini. Taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Berhentilah untuk ragu-ragu dan percayalah. Lalu, Thomas mendekati Yesus dan menyentuhnya. Dan dia berkata, Tuhanku dan Allahku. Yesus berkata kepadanya, Karena kau telah melihatku, maka kau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adikku yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Inang mau bertanya, ada berapa ya murid Yesus? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa murid Yesus? 2? Oh 3? 10? Benar gak? Oh bukan. Jadi berapa dong yang benar? 12? Kok jadi 13 ya? Nah, 12 adalah orang-orang yang dipercaya oleh Yesus untuk bekerja bersama dia menjadi murid-murid menjala manusia. Tapi ada nggak yang tahu namanya? Murid-murid itu kan punya nama. Mereka tidak hanya dikatakan ke-12 murid Yesus Kristus. Mereka kan punya nama. Namanya siapa aja ya? Kita ulang bersama ya. Yang pertama siapa? Simon Petrus. Yang kedua Andreas. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tadeus, Yakobus anak Alfeus, Simon Zelotes, Judas Iskariot, dan siapa? Ayo, siapa yang terlupakan? Siapa? Thomas. Iya, Thomas. Nah, itulah
murid Yesus yang menjadi pembahasan kita dalam firman Tuhan pada hari ini. Pertanyaannya, ada apa dengan Thomas? Padahal kan murid Yesus kan bukan hanya Thomas. Kenapa ya dengan dia? Dikatakan ternyata walaupun Thomas itu adalah murid Yesus, tapi dia tidak percaya sepenuhnya tentang berita akan kebangkitan Tuhan Yesus dari apa? Ayo, kemarin minggu lalu kita merayakan hari apa? Hari Paskah. Apa yang dinamakan dengan Paskah itu? Apa yang diperingati di sana? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pinter, bagus sekali. Ternyata adik-adik masih ingat ya. Nah, Thomas itu murid Yesus, tapi dia belum percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Kenapa? Karena bagi Thomas itu, dia akan mempercayai sesuatu kalau dilihat oleh mata sendiri, lalu kemudian bisa diraba dengan tangan sendiri. Itu makanya dikasih tahu, dikatakan di dalam firman itu, aku sekali-kali tidak akan percaya kalau Yesus itu sudah bangkit dari kematian sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, lalu mencucukkan jariku ke lubang tangannya yang kena paku. Lalu apa lagi tadi dikatakan? Mencucukkan tangannya ke arah lambung yang ditombak pada saat Yesus sudah di kayu salib. Adik-adik ingat gak peristiwa itu? Kan sesudah Yesus mengatakan sudah selesai tadi. Lalu ada seorang letnan, dia ambil tombak yang panjang, lalu dia cucukkan itu ke lambung Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Untuk memastikan apakah Yesus itu benar-benar sudah mati. Nah, ketika Thomas melihat Yesus itu sudah mati, berarti dia berpikir tidak bisa lagi dia bangkit. Padahal, coba adik-adik ingat, sebelum Yesus masuk ke dalam pengorbanan kayu salib, kan Yesus pernah melakukan tanda mukjizat. Apakah itu? Berbicara tentang Yesus menghidupkan orang yang sudah mati. Apakah itu? Yang pertama, nanti boleh tanya sama bapak-bapak di rumah ya. Ada seorang pemuda di Nain. Kata ibunya, dia sudah mati. Tapi Yesus berkata justru tidak. Dia malahan tidur. Lalu ketika Yesus datang mendekat, lalu berkata kepada pemuda itu, bangunlah, katanya. Apa yang terjadi? Dia bangun. Yang sudah mati boleh bangun dan hidup kembali. Lalu ada lagi peristiwa satu lagi. Adik-adik tahu nggak mengenai Lazarus? Ada yang tahu nggak? Iya, pintar. Lazarus itu sudah mati 3 hari dan bahkan sudah di dalam kubur. Tapi ketika saudari-saudarinya datang menangis, berkata kepada Yesus, anakmu sudah mati, yang engkau sayangi sudah mati. Bagaimana kami ini, kata mereka. Tapi Yesus justru berkata, tidak. Lalu dia masuk ke dalam kubur Lazarus, lalu berkata, Lazarus, bangunlah, katanya. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Lagi-lagi Tuhan menunjukkan bahwa dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Maka benar, Lazarus pun hidup kembali. Nah, dari mukjizat itu, bukankah seharusnya Thomas murid Yesus percaya juga kalau Yesus itu bisa bangkit dari kematian? Itulah susahnya ya kalau kita ini adik-adik ya. Terkadang kita akan percaya pada sesuatu itu kalau melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya kalau ada orang berbicara begini, aku tadi ada melihat seperti ini di sana loh, ada meteor jatuh. Tapi karena dia tidak melihat, maka dia berkata
Mana ada itu namanya meteor, kemana itu, tidak ada, dia jatuh. Akhirnya yang berkata dengan dia pun bilang, nampak kali kau si Thomas. Kenapa dikatakan si Thomas? Karena dia sangat susah untuk percaya. Tapi yang pasti Nang Pendeta yakin, adik-adikku semua itu bukan si Thomas kan, tapi adalah murid-murid Yesus yang selalu percaya bahwa Yesus itu tetap dan mampu bangkit dari kematian. Karena apa? Kuasa Yesus itu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia. Nah, lalu Inang mau bertanya, adik-adik tahu nggak Yesus itu seperti apa? Ada yang tahu? Warna kulitnya, terus bentuk rambutnya, tinggi badannya, ada kumis atau jenggotnya kah? Apa dia tinggi atau pendek kah? Apa dia gemuk seperti Nang Pendeta ya? Atau dia kurus? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu Yesus itu seperti apa. Tapi yang kita tahu, Yesus itu selalu ada bersama dengan kita. Buktinya apa? Coba deh adik-adik ingat. Tadi pagi adik-adik bangun dalam keadaan sehat, itu berkat siapa? Berkat Tuhan Yesus. Lalu adik-adik dapat makan yang enak tadi. Tapi udah sarapan belum? Pasti udah ya. Adik-adik dapat sarapan yang enak, lalu disuguhi dengan minuman, dengan ya makanan yang enak lah dari mama sama papa. Itu semua berkat dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Lalu yang paling besar dalam perayaan Paskah, kita orang yang berdosa beroleh keselamatan, yang seharusnya mati karena kejahatan kita, tapi diberikan kehidupan oleh Yesus yang mengorbankan diri di kayu salib. Itu semua berkat siapa? Berkat Tuhan Yesus. Karena apa? Karena K-A-S-I-H. Apa itu? Kasih. Iya, benar. Karena Yesus sangat mengasihi kita, maka dia mengorbankan dirinya. Dan pengorbanan dirinya itu selalu kita rasakan hingga hari ini. Terutama di masa pandemik ini, adik-adik boleh sehat. Ya walaupun kita belum bisa bertemu langsung di dalam gereja untuk beribadah, bernyanyi bersama, lalu bertemu dengan abang kakak guru sekolah minggu, lalu kita boleh mendengarkan firman Tuhan bersama lewat pembagian kelas. Itu semua tetap juga Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Dan kita juga berharap baik Amang Inang Pendeta, baik Amang Inang Sintua, demikian juga dengan abang kakak guru sekolah minggu, terlebih dengan mama papa di rumah, adik-adik selalu sehat supaya kita bisa bertemu di dalam kebaktian kita di gereja. Semua yang kita rasakan, semua yang kita nikmati, itu karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Walaupun kita tidak dapat melihat, tapi kita dapat merasakan kebaikan Tuhan lewat apa? Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan juga apa? Sukacita. Nah, adik-adikku yang terkasih, hari ini firman Tuhan melalui Thomas yang awalnya tidak percaya Yesus sudah bangkit, lalu kemudian kepadanya Yesus datang lalu berkata, Thomas, jangan lagi ada perkataan dari mulutmu mengatakan, aku tidak percaya dia sudah bangkit. Lihat, aku ada di sini. Cucukkan jarimu ke dalam tanganku yang kena paku. Cucukkan tanganmu, sentuh lambungku yang kena tusuk. Inilah aku, dia yang mati di kayu salib, bangkit oleh karena kebesaran kuasa Allah Bapa di surga. Nah, adik-adik juga bisa merasakan hal yang sama. Bayangkan adik-adik
sampai dengan sekarang kan pemberitaan firman Tuhan itu kan dari para pengkhotbah, belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Tapi adik-adik jangan berkecil hati, walaupun tidak dapat melihat Yesus itu secara langsung seperti yang digambarkan oleh murid-murid, tapi kita bertemu dengan Yesus dalam segala berkat di kehidupan kita. Kita ada karena Kristus, kita boleh hidup karena Kristus, kita selamat karena Kristus, kita boleh bahagia, bersuka cita karena Kristus selalu ada bersama dengan kita. Untuk itu, adik-adikku, mari kita selalu percaya kepada Dia, Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Dia sudah mengalahkan kematian, memberi kita kemenangan, bangkit memberi kita kehidupan, dan memberi kita keselamatan. Percayalah akan Dia selalu, supaya hidupmu bisa menjadi kabar sukacita bagi Dia, Tuhan Pencipta kita. Amin. Jadi, mari kita mendengarkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Kita buka ya adik-adik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu, untuk senantiasa percaya bahwa Engkau telah bangkit dari kematian. Kiranya firman-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk mempercayai segala firman-Mu, sebab itu adalah kebenaran di dalam hidup kami. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, dalam pendidikan kami juga, beri kami kesehatan dan kepintaran, supaya kami senantiasa menimba ilmu di sekolah kami walaupun lewat online, di dalam konsentrasi yang penuh terhadap guru dan juga terhadap pelajaran. Berkati juga kakak guru sekolah minggu yang selalu setia mendampingi kami dalam pelayanan, supaya mereka senantiasa sehat selalu, berikan kekuatan dan juga sukacita. Demikian juga dengan Amang Inang Pendeta, Amang Inang Parhaladu, supaya mereka senantiasa sehat dalam melakukan tugas pelayanannya. Bagi mama papa kami juga Tuhan Yesus senantiasa berikan umur yang panjang, berikan rezeki berkat yang melimpah, berikan juga kesabaran dan sukacita serta kesehatan, supaya membimbing kami dan mendidik kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi di PND 435 ayat 1 dan 3. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita, maka mari kita berdoa. Mari semuanya kita berdiri. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, kali ini kita akan membuat kreativitas yang berhubungan dengan Paskah. Mari kita saksikan video berikut. Dan nanti kalau sudah selesai jadi, dipoto ya kreativitasnya. Kemudian bisa dikirim di grup orang tua WhatsApp atau di tag ke Instagram Sekolah Minggu. Oke? Mari kita menyaksikan video berikut.
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk selalu share foto adik-adik ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau ke Instagram sekolah minggu HKBP Perumnas Tangerang. Jangan lupa ya, dan tetap selalu jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa, bertemu di minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu, dadah.